Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mianti Fitri dengan NIM 1804506 dari Prodi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini dengan topik keefektivitas pembelajaran di masa COVID-19 di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan data yang saya peroleh dari website Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia menunjukkan bahwa COVID di Indonesia belum berakhir. Hal itu ditandai dengan per 25 Desember data menunjukkan bahwa pasien yang terkonfirmasi positif itu berjumlah 700.097 orang, sedangkan yang sembuh hanya sekitar 570.034 orang, sedangkan yang sudah meninggal berjumlah 20.847 orang. Pada bulan November, di Kabupaten Kerinci dihebohkan dengan adanya satu pasien yang terkonfirmasi positif dan meninggal, dan hal itu berada di kawasan tempat tinggal saya sendiri. Dari adanya korban yang meninggal satu orang tersebut, hal itu menjangkit hampir di seluruh desa. Yang pertama itu mengenai keluarga korban yang lalu tidak disengaja berinteraksi dengan tetangga-tetangga dan akhirnya menyebabkan pertumbuhan COVID di Kabupaten Kerinci pada November meningkat. Dengan adanya hal itu, pembelajaran yang semulanya setelah bulan Juli dilaksanakan secara tatap muka, maka dialihkan secara daring. Dengan adanya hal tersebut tentu memicu pertanyaan dari masyarakat, apakah pembelajaran secara daring ini dapat berlangsung efektif? Nah, tentunya hal tersebut menimbulkan polemik pro dan juga kontra dari guru dan wali murid. Yang pertama itu tentu pembelajaran yang dilaksanakan secara daring akan meminimalisir terjadinya interaksi dan meminimalisir terjadinya resiko tertularnya virus corona. Yang kedua, pembelajaran secara daring bisa saja tidak efektif karena untuk tingkat sekolah dasar tentu anak masih belum bisa mengoperasikan perangkat internet, terutama menggunakan gadget untuk hal pembelajaran. Nah, selanjutnya itu dari pihak si guru lebih menyarankan untuk dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan meminimalisir waktu dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sedangkan orang tua lebih berat untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, dikarenakan pembelajaran secara daring ini orang tua dapat langsung mengontrol kegiatan anak selama berada di rumah. Namun dari pihak guru menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran tujuannya akan sulit tercapai karena yang pertama itu terhambat dengan koneksi internet. Yang kedua itu penggunaan media tentu akan sulit, terutama pada kelas rendah di mana medianya menggunakan benda-benda yang langsung ditunjukkan oleh guru kepada si siswanya. Nah, lain daripada hal itu, dampak positif yang dapat dirasakan dari adanya pembelajaran secara daring, yang pertama itu kreativitas anak dapat meningkat karena waktu belajar di rumah itu lebih banyak, dan juga pengawasan orang tua akan lebih terfokus kepada si anak dalam waktu kesehariannya. Nah, selain itu anak juga bisa belajar hal baru. Nah, sekarang itu kan banyak media seperti YouTube, orang tua bisa menunjukkan kepada si anak hal-hal yang dapat dipelajarinya seperti bermain musik, melukis, dan lain sebagainya. Nah, selain itu untuk guru, dampak positif dari adanya pembelajaran daring, guru mempunyai waktu yang lebih fleksibel dalam hal mengasah kemampuannya. Nah, terutama itu dalam hal membuat media pembelajaran secara daring.
seperti menggunakan video, animasi, dan lain sebagainya. Nah, orang tua yang mempunyai profesi sebagai guru tentu akan lebih mempunyai pengawasan terhadap anak mereka sendiri. Namun daripada hal itu, dampak negatif yang bisa dirasakan dari school from home, study from home. Namun dampak negatif yang ditimbulkan dari namun dampak negatif juga bisa saja terjadi dari study from home ini. Yang pertama itu anak terkadang menggunakan gadget tidak untuk mengakses pendidikan, melainkan untuk mengakses game online dan lain sebagainya. Di sini tentu perlu peran dari orang tua, terutama dalam hal tingkat dasar, anak-anak tingkat dasar. Nah, anak kadang sulit belajar dengan orang tua, dimana biasanya kalau di sekolah mereka bersama teman sebaya akan lebih mudah diorganisir oleh guru, sedangkan di rumah sendirian, dan hal itu tentu membuat anak akan lebih mudah untuk merasa malas karena kompetitornya tidak terlihat. Juga seperti yang disampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu akan sulit tercapai ketika media-media tidak terpenuhi dengan baik. Nah, sedangkan untuk dampak negatif work from home bagi guru, yang pertama itu sulit untuk guru memberikan pembelajaran, terutama yang saya bilang tadi seperti kelas rendah, di mana kelas rendah itu kan anak masih butuh pendampingan lebih dalam hal proses pembelajaran, sedangkan kalau menggunakan gadget halnya terasa lebih kurang efektif. Nah, yang kedua itu sulit bagi guru untuk mengetahui perkembangan si siswa, karena pembelajaran daring itu hanya sebatas dalam hal terutama yang saya lihat dan saya rasakan itu hanya dalam hal pengiriman dan pengumpulan tugas. Jadi susah untuk guru menilai perkembangan anak itu sudah sejauh mana. Dari hal yang saya sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran di daring di Kabupaten Kerinci ini kurang efektif, dan itu pun hanya berlangsung sekitar 1 bulan, dan pada bulan Oktober dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka. Karena hal ini karena keterbatasan internet, keterbatasan media, dan juga belum memampuninya kualifikasi guru dalam menggunakan internet dan hal lainnya, terutama di tingkat sekolah dasar. Nah, untuk sekolah dasar sendiri tentu anak itu lebih membutuhkan pendampingan utama guru, dan hal itu memang memerlukan kondisi tatap muka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.